Oke, kalau gitu kita mulai ya. Nah, kita membahas tentang ini sifat daya hantar listrik larutan. Nah, kemarin berdasarkan sifat daya hantar listrik larutan, larutan itu dibedakan menjadi berapa macam? Ada berapa macam? Ada larutan yang bisa menghantarkan listrik, gitu kan? Ada yang kenapa? Suaranya kecil. Bentar. Kecil sekali, tah. Yang lainnya gimana? Oke, tes. Gimana? Suaranya kecil masih? Masih kecil? Tes. Sudah dengar? Sudah keras? Belum, Bu. Masih kecil. Halo, sudah? Masih kecil? Masih kecil, Bu. Kecil sekali. Iya, kecil sekali, Bu. Oke, sebentar saya perbaiki dulu. Sudah, Rek? Belum? Masih kecil? Belum, masih kecil. Aduh, gimana nih? Oke, kalau kayak gini, masih kecil? Masih? Bu. Nggak apa-apa, Bes, Bu. Ah, sudah keras, ah? Masih kecil. Masih kecil. Oke, kalau gitu saya harus mendekat ke speaker. Nggak apa-apa, sudah, Mas ya? Saya teriak-teriak ya? Ya. Oke. Tapi kecil sekali, ta? Iya, Bu, tapi kedengeran. Iya, tapi kalau kecil sekali kan nggak enak gitu kan? Ya. Bu. Hmm. Oke dah, nggak apa-apa ya, kecil ya. Saya coba teriak-teriak ini ya. Oke, ini kemarin soal ya. Yuk coba ini pilihan ganda nomor 1. Kira-kira apa jawabannya? Bisa dengar suara saya kan? Dengar, Bu. Ayo coba nomor 1 apa kira-kira jawabannya? Garam. Yang termasuk Garam dalam larutan, air. gitu kan ya? Oke. Ya. Sebelum ini kalian perlu ingat ini kan materi kalian di SMP tentang pembagian Ya. materi, gitu ya. Materi itu kan ada 2 macam, ada yang disebut dengan zat tunggal, ada yang campuran. Gitu. Sepertinya ini sudah ya? Belum? Saya bahas ini. Belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Oke,
Ini materi ada dua macam, zat tunggal sama campuran. Lah, zat tunggal sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya unsur bebas, ada yang namanya senyawa. Nah, ini unsur bebas, partikel terkecilnya bisa berupa atom, gitu kan kemarin ya. Ada yang berupa molekul unsur. Nah, sedangkan senyawa, partikel terkecilnya berupa molekul senyawa, ada yang bisa berupa partikelnya berupa ion-ion, gitu kan? Ion positif atau ion negatif. Nah, ini nanti berkaitan juga sama materi bilangan oksidasi itu, menentukan bilangan oksidasi, reaksi redoks. Nah, masih bisa menyebutkan unsur bebas yang partikel terkecilnya berupa atom, apa saja? Unsur bebas yang partikelnya berupa atom, berarti dia sendirian, gitu. Berarti mungkin unsur bebas yang berupa Fe, gitu kan, besi kan sendirian, ya. Atau logam, natrium, Na, gitu kan. Nah, sedangkan yang berupa molekul unsur apa saja? Molekul unsur apa bedanya sama molekul senyawa? Oh. Kalau molekul unsur bagaimana? Yang sejenis atau beda jenis? Jenis. Yang sejenis. Jenis. Oke, kalau gitu apa contohnya? Kalian menghirup udara apa? Gas apa? Kalian itu loh bernafas menghirup gas apa? O2. Oksigen. Berarti kan O2 itu kan sejenis. Berarti kan contoh dari unsur bebas yang berupa partikelnya berupa molekul unsur gitu kan. Ada juga H2 gitu ya. Ada lagi apa? Gas nitrogen. Berarti N2 gitu kan. Ya. Nih. Oke, terus molekul senyawa. Senyawa yang partikel terkecilnya berupa molekul senyawa. Berarti apa? Air gitu kan? Kan beda jenis. NaCl. H2O apa? HCl. HCN. Boleh. Asam sianida. Dan lain-lain. Pokoknya yang berupa senyawa kovalen gitu kan? Nih. Sedangkan yang berupa ion-ion apa? Yang tersusun dari ion positif dan ion negatif. Tambahkan ke dalam masakan biar sedap. Apa itu? Bukan micin ya. Garam apa itu? NaCl gitu kan? NaCl. L-nya kecil ya, bukan besar. Nah, ini semua sudah kalian pelajari sebelumnya. Tuh, baik di SMP maupun yang kemarin di pelajaran semester 1. Nah, sekarang kita menginjak ke campuran ini. Campuran kan ada dua macam, ada yang homogen, ada yang heterogen. Yang homogen itu yang bagaimana? Yang bercampur secara sempurna atau yang tidak sempurna? Nah, yang sempurna, homogen, berarti kan satu jenis. Nah, homogen itulah yang biasanya disebut dengan larutan sejati atau cukup dengan disebut larutan, gitu saja. Contohnya yang sudah tidak bisa lagi dibedakan antara partikel penyusunnya zat terlarut maupun pelarutnya, gitu ya. Nah, berarti kan di sini garam dan air. Karena garam ditambahkan ke air, kalian sudah tidak bisa membedakan mana garamnya, mana airnya. Beda kalau misalnya kalian campurkan antara minyak sama air. Nanti setelah diaduk, misah lagi. Masih terlihat mana minyaknya, mana airnya gitu ya. Nah, ini kalian menginjak ke sini, larutan sejati ini. Nah, berdasarkan daya antar listriknya ada dua macam gitu ya. Elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit. Di kelas 11 atau nanti pelajaran selanjutnya kalian akan mempelajari yang ini, campuran heterogen. Nanti ada dua macam, ada yang disebut dengan suspensi, ada yang disebut dengan koloid. Nah, ini nanti kita sekarang menginjak ke larutan ini berdasarkan daya antar listriknya gitu ya. Oke, nomor 1 berarti sudah paham. Nomor 2 sekarang yang bukan termasuk larutan apa kira-kira? Air teh. Yang kalian harus paham ini larutan. Larutan itu berarti harus ada tersusun dari paling enggak dua jenis komponen itu kan, zat terlarut sama zat
pelarut gitu kan. Ya apa nih? Zat terlarut. Pelarut gitu ya. Pelarut. Ya, biasanya yang paling umum dijadikan pelarut itu yang kalian kenal adalah air gitu ya. Jadi ketika air ditambahkan garam membentuk larutan garam, berarti kan pelarutnya air, terlarutnya berupa garam gitu. Nah, ini yang bukan. Berarti Bukan. yang paling enggak yang tidak memiliki ini zat terlarut maupun pelarut atau zat pelarut saja gitu kan. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Ini berarti kalian tahu kan air mineral itu kan biasanya ada di air kemasan itu kan, yang biasanya dijual Ya, air mahal. putih. Nah itu kalau misalnya kalian lihat komposisinya itu nggak hanya air saja, tapi ada mineral-mineralnya yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya natrium gitu kan, magnesium gitu. Jadi otomatis di sini sudah bukan lagi air murni dia, gitu, tapi sudah ketambahan dengan mineral gitu. Jadi ini termasuk larutan, gitu ya. Air gula jelas bukan. Tuh, air mineral tadi bukan gitu. Air ledeng. Nah, air ledeng tahu ya? Air yang biasanya dipompa itu kan? Nah, jelas itu pasti ada campurannya, enggak hanya air murni gitu. Jadi bukan dia. Bukan air teh, bukan. Ini jelas bukan gitu ya. Ya sudah berarti Ya, adalah air destilasi. Tahu destilasi. destilasi kan? Pernah dengar kan Nggak istilah tahu. destilasi? Air yang disuling itu loh, penyulingan destilasi itu. Jadi air destilasi itu adalah air yang sudah disuling. Jadi artinya nanti mendapatkan air yang murni. Jadi sendirian dia hanya berupa pelarut saja. Berarti kan bukan termasuk larutan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Saya agak cepat nih. Pakai yang gratis. Paham, Bu. Yuk, nomor 3. Silakan dibaca. Apa jawabannya? Sumber matahari dengan daya antar listrik paling kuat dan tidak dapat mengatakan lampu redup. Udah terang. P dan R. P. Yang mana? Nyala terang. Ya apa? Semuanya coba berpikir. Terlihat kan ya apa kurang besar? Peki. Ya. Peki. P dan Q. Peki. Nah, coba daya hantar listrik paling kuat. Paling kuat berarti dia termasuk Berani. elektrolit kuat gitu kan. Nah, cirinya elektrolit kuat berarti nyala lampunya harus terang, gelembungnya paling terang. Oke, ini benar. Sedangkan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik berarti cirinya lampunya menyala atau redup? Redup. Tidak kok, tidak mendapat. Tidak Tidak. menyala. Tidak menyala. Tidak menyala. Iya. Dan tidak ada gelembung. Jadi antara R sama S. Berarti apa? Yang mana? R. P dan R. R gitu kan. Yang sama sekali tidak menghasilkan nyala lampu atau gelembung. Berarti P dan R gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Apa jawabannya? Larutan bersifat elektrolit. Apa ya? Yang bersifat elektrolit. Ya. Elektrolit. 1. Menyala. Termasuk Ada elektrolit bukan? gelembung. 1, 2, 4. Bukan. Iya. Oke, gitu ya, karena masih ada gelembung. Nomor 2, jelas. Nomor 3? Jelas. Nomor 3 termasuk elektrolit? Tidak. Tidak. Nomor 4? Jelas. Nomor 5? Bukan. Oke, berarti 1, 2, 4. 4. Oke, lanjut nomor 5. Suatu limbah diuji menggunakan Elektrolit. Elektrolit lemah. Cirinya ini, kata kuncinya tidak dapat menyalakan lampu, tapi terdapat sedikit gelembung. Berarti cirinya dari Ya, lemah. elektrolit lemah. Berarti yang E. Ya, ini kayaknya nggak usah ya, kalian paham pastinya ya.
Iya, Bu. Ini enggak usah sudah, wes. Nah, sekarang ini representasi mikroskopik dari berbagai macam larutan elektrolit kuat, lemah maupun non elektrolit. Nah, ini adalah larutan gula yang A ini ya, yang bagian sini. Nah, ini ke sini, ini merupakan larutan gula. Yang tengah itu merupakan representasi dari larutan garam, NaCl. Sedangkan yang paling kanan itu miliknya CH3COH, asam asetat, asam cuka. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini bagaimana larutan gula? Dia termasuk apa? Dilihat dari ini, gambar ini. Lampunya bagaimana? Elektrolit. Nah, dia Mati. elektrolit gitu ya. Yang ini Mati menyala. sedangkan yang ini larutan garam, dia termasuk Elektrolit Ya, kuat. Elektrolit. elektrolit kuat. Saya singkat EK ya. Yang sedangkan yang C ini CH3COH, dia ini ada Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. sekarang kalian Ya, lemah, Bu. amati representasi mikroskopiknya yang kalau misalnya menggunakan mata telanjang itu tidak bisa kalian amati. Bahkan dengan mikroskop yang biasanya ada di lab biologi itu nggak bisa ya, nggak bisa dilihat. Oke, ini yang gambar seperti ini adalah CH12H22O11 berupa molekul-molekul gula. Sedangkan yang B, NaCl, nah coba kalian lihat di sini ada bulatan-bulatan gitu ya, warnanya hijau, agak besar, sedangkan yang ungu agak kecil. Yang hijau ini ada tanda positif atau negatif? Negatif. Berarti dia termasuk Cl-, gitu kan? Nah, sedangkan yang positif ini warna ungu adalah Na+. Nah, berarti di sini di dalam larutan NaCl itu terdapat apa di sini? Terdapat Terdapat Proton dan neutron. oh, bukan proton dan neutron, tapi kation dan anion, gitu kan? Iya, Bu. Kationnya berupa Na+, yang ini ya. Dan anionnya berupa Cl, Na+. Nah, Cl-. Tuh. Kalian dapat temui di sini ada molekul NaCl? Ada molekulnya? Kalau molekul berarti kan masih belum terpisah gitu loh. Ini kan artinya NaCl itu artinya gini. Awalnya itu gini, Na+, nyambung gitu loh. Na+, Cl-. Nah, tapi setelah dilarutkan ke dalam air, ini bagaimana posisi positif sama negatifnya? Nah, berpisah gitu kan, berpencar, bergerak, bebas kemana-mana. Kalian masih temui di sini ada molekul NaCl, artinya ada ion positif dan negatif yang masih bergabung? Tidak ada. Ada gitu Tidak kan? ada. Nah, sekarang ke sini CH3COH. Ya, ini ya kalian bisa diamati keterangannya. Yang besar seperti ini itu adalah CH3COH. Yang ini CH3COH. Sedangkan yang positif ini adalah miliknya H3O+. H+ maksudnya ini sama aja dengan H+. Nah, sedangkan yang negatif ini, yang di tengah ini adalah CH3COO-. CH3COO-. Gitu. Nah, berarti di sini kalian dapat apa? Spesinya berupa apa saja? Ada berupa molekul, gitu kan? Molekul. Ada berupa ion, gitu ya, ion positif dan ion negatif. Nah, jadi bisa kalian amati ya di sini ya. Kalau maksudnya saya ini ingin menunjukkan bahwa kalau di dalam larutan non elektrolit, di dalam larutannya itu hanya berupa molekul, tidak ada ionnya. Tuh, hanya molekul saja, seperti yang sudah kalian kerjakan di tabel itu. Sedangkan yang di gambar 2 ini merupakan larutan elektrolit kuat, berarti di dalamnya ada berupa ion-ion. Tidak ada molekulnya. Dan ion-ionnya ini bisa bergerak bebas. Sedangkan pada elektrolit lemah, ada keduanya, ada molekul juga ada ion. Nah, makanya masih ada molekul kan berarti di sini, makanya dia itu dapat menghantarkan listrik tapi jauh lebih lemah dibandingkan yang elektrolit kuat. Bisa dipahami ya perbedaannya ya ketiga ini ya? Oke, kalau gitu saya lanjut. Ini kemarin kalian sudah, enggak usah sudah ya.
Oke, sekarang ini nomor 1, asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl. Nah, ini kalian bisa terlihat ini dengan jelas? Saya besarkan. Bisa. Di gambar ini, nah ini Ya, mikroskopiknya berupa apa saja ini? Ada ini negatif, ini ada positif, gitu kan? ya. Oke, berarti HCl ini termasuk apa? Ion Kuat. Karena hanya ada ion Elektrolit kuat. tidak ada molekul, berarti dia termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Oke, ini sudah terjawab ya, elektrolit kuat. Ion-ion apa saja? Ion H+ dan ion Cl-. Oke, kalian tidak usah perlu tahu itu dulu lah, tidak masalah. Oke, sekarang yang ini. Ada 3 gambaran mikroskopik dari suatu senyawa A, B, C. Nah, oke, yang A. Yang A ini termasuk apa? Organisasi dari punya elektrolit siapa? kuat. Elektrolit kuat. Kuat karena hanya ada ion positif dan ion negatif. Sedangkan yang B ini punyanya siapa? Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Oke, elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Sedangkan yang C Non Elektrolit. Nah, tapi kalian di sini diminta untuk menyebutkan 3 contohnya. Berarti ini kan kalian hanya membagi ini termasuk elektrolit kuat, lemah, non elektrolit. Tapi contohnya bisa kan ya? Misalnya elektrolit kuat kan kemarin sudah ada. Yang termasuk asam kuat, berarti bisa HCl, H2SO4, HNO3 gitu ya. NaCl gitu kan? Contoh dari larutan elektrolit lemah, tadi ada asam asetat, asam cuka itu. Lalu ada apa lagi? Basa lemah, asam lemah gitu kan? Yang non elektrolit mungkin bisa berupa larutan gula, larutan urea gitu ya. Oke, nanti kalian pelajari lagi. Sekarang yang ini kayak yang kemarin sudah juga ya. Sifat daya antar listriknya dalam bentuk senyawa ion. Senyawa ion tapi dalam bentuk padatan. Bisakah mengantarkan listrik? Lupa. Kan senyawa ion. Nah, jelas kan ada ion-ionnya di dalam, tapi dalam bentuk padatan. Nah, berarti kalau dalam bentuk padatan, ion-ionnya itu bisa bergerak bebas atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak bisa bergerak bebas, berarti dia bisa mengantarkan listrik atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, berarti tidak bisa mengantarkan listrik atau isolator gitu kan? Sekarang dalam bentuk lelehan. Kalau lelehan bagaimana kira-kira ion-ionnya ini? Bisa bergerak bebas nggak? Bergerak bebas. Bisa, tapi sedikit gitu ya. Oke, berarti Sedikit. ini bisa mengantarkan listrik. Nah, kalau larutan jelas dia bisa menghantarkan listrik. Kan? Nah, tapi jauh lebih kuatan yang larutan daripada lelehan gitu ya. Oke, sekarang Ya, yang Bu. polar dalam bentuk padatan jelas tidak. Isolator. Tidak bisa. Dalam bentuk lelehan tidak bisa. Tidak gitu bisa. ya. Tapi dalam bentuk larutan karena dia polar, berarti kan nanti bisa membentuk kutub-kutub, kutub positif maupun kutub negatif. Berarti dia bisa menghantarkan listrik. Nah, sedangkan kalau kovalen non polar ini nggak bisa semuanya. Gitu ya. Bisa, nggak bisa. Oke, sekarang nomor 2 coba. Mengapa senyawa ion dalam bentuk lelehan dalam tanda dapat mengantarkan arus listrik, tapi dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik? Mengapa senyawa dalam bentuk lelehan? Tadi sudah terjawab sih. Tapi kenapa kok dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik? Karena apa tadi? Dapat bergerak secara bebas. Tidak dapat bergerak bebas. Karena pada dalam bentuk padatan atau kristal ini ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Secara bebas. Lanjut nomor 3, tidak terlalu cepat ya. Memang saya agak sedikit ngebut. Suaranya kenceng, Bu. Di sini ada konsentrasi NaCl, ada larutan NaCl, larutan garam, tapi konsentrasinya itu berbeda. Ada 0,1 molar, M itu besar, M molar artinya, ada yang 0,01. Atau kalau kalian bingung, yang A ini, yang baris pertama, itu kalian masukkan 2 sendok garam, sedangkan yang B ini kalian masukkan hanya 1 sendok. Berarti yang jauh lebih asin itu yang mana? Yang A atau yang A? Yang A, yang lebih besar 0,1 M gitu ya.
Nah, ternyata didapatkan nyala lampunya terang. Ini gelembung gasnya banyak. Sedangkan yang tadi yang 1 sendok itu nyalanya redup, gelembungnya sedikit. Nah, berarti ini kalian simpulkan yang A. Apakah konsentrasi larutan elektrolit berpengaruh terhadap kekuatan daya hantar listriknya? Iya. Jelas, karena ada pengaruhnya. Berpengaruh. Pengaruh. 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 Berpengaruh. Nah, bagaimana perbandingan ion-ion yang ada dalam kedua larutan? Tadi kan saya Beda. modelkan yang A itu 2 sendok. Berarti jauh lebih banyak kan? Iya. Iya, Bu. Nah, berarti jumlah ion-ion yang ada di dalam larutan A bagaimana dibandingkan yang B? Jauh lebih banyak atau lebih sedikit? Jauh Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, makanya karena jauh lebih banyak itu nyala lampu yang di A itu jauh lebih terang dibandingkan yang B dan gelembungnya juga jauh lebih banyak. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, Bu. Udah. Lanjut. Nah, ini yuk nomor 1. Golongkan senyawa A, B, dan C berdasarkan jenis ikatannya. Oke, senyawa A. Pada wujud larutan, nyala lampunya menyala, gelembungnya banyak. Tapi dalam lelehan, itu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, kira-kira senyawa A ini termasuk apa jenis ikatannya? Ionkah, kovalen polar, atau kovalen non-polar? Kovalen non-polar. Valen polar. 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 Kovalen polar ya, karena dalam bentuk lelehan tadi tidak dapat menyalakan lampu, berarti yang A ini adalah kovalen polar. Nah, biar dah gitu ya nulisnya. Oke, sekarang yang B. Dalam larutan maupun lelehan ternyata bisa mengantarkan dan ada banyak gelembungnya. Berarti dia termasuk senyawa atau jenis ikatannya? Ion. Ion. Oke, Ion. berarti dia adalah ion. Ion. Oke, lanjut yang C. Lelehan dan larutannya seperti ini. Berarti dia Non-polar. Kovalen non-polar. 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 Nah, gitu ya. Kayak gini diminta untuk menentukan apakah dia termasuk elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Berarti ya kalian harus hafalkan itu ya. Wah, kok sudah 10 menit. Saya belum bahas itu. Redox. Yalah, enggak apa-apa. Ini berarti KCl, berarti kan termasuk garam ya. Garam berarti dia termasuk elektrolit kuat. Kuat. Ini NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Berarti dia adalah Lemah. elektrolit lemah gitu ya. Nah, CONH2 2 kali. Ini adalah nama lain rumus kimia dari urea. Urea itu apa? Termasuk apa berarti? Ya. Non-elektrolit. Gitu ya. Nah, Non. HNO3. HNO3 itu asam nitrat. Berarti dia termasuk asam kuat. Berarti dia adalah elektrolit Kuat. Kuat. Nah, K2SO4. Nah, K2SO4 ini adalah garam. Karena kan enggak ada H-nya, enggak ada OH-nya. Nah, kalau garam Ya. berarti termasuk elektrolit Kuat. Kuat. Oke, ikut. Nah, ini tadi ya berbicara tentang konsentrasi. Nggak usah sudah ya, kalian latihan sendiri aja ini. Oke, kalau gitu masih ada waktu, saya mau ngebut itu redox. Penentukan bilangan oksidasi. Tadi kan sudah saya itu ya singgung sebentar. Kalian untuk menentukan bilangan oksidasi, kalian itu harus bisa memahami mana yang termasuk unsur bebas. Ya, apa tulisnya? Unsur bebas. Nah, kalian harus bisa membedakan ini. Kalian bisa juga harus menentukan mana yang termasuk senyawa. Ada yang juga termasuk ion. Gitu. Nah, cirinya unsur bebas tahu ya? Tadi ada yang bisa berupa atom, ada yang bisa berupa molekul. Apa? Senyawa. Molekul? Unsur atau Senyawa. senyawa? Senyawa.
Molekul unsur gitu. Jadi ya bisa berupa yang sendiri gitu atau yang berdua tapi sejenis gitu ya. Tadi ada contohnya Fe, ada Na gitu, ada H2, O2 gitu. Pokoknya yang sejenis. Sedangkan kalau senyawa, nah berarti itu berbeda jenis gitu ya. Tadi kan contohnya ada H2O, ada CO2 dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan ion cirinya apa ion? Ada muatan. ada Makan. Nah, ada muatan listriknya di atasnya. Jadi yang pokoknya ada positif atau negatif di atasnya. Na plus gitu ya. Ada Al3 plus gitu kan. Pokoknya ada positif negatifnya di atas. Nah, ada juga mungkin berupa SO42 min gitu. Gitu. Jadi pokoknya ada positif negatif atau di atasnya, positif atau negatif di atasnya. Kalau tidak ada, jadi kalau misalnya ini SO3, ini kan tadi SO4. Nah, ini SO3 saja. Berarti dia termasuk apa? Senyawa atau ion? Nyawa. Ada positif atau negatif di atasnya? Nggak ada. Tidak ada. Berarti dia termasuk Nyawa. senyawa gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara senyawa, ion maupun unsur bebas. Kalau kalian sudah bisa membedakan ini, baru kalian bisa mengikuti aturan yang ada itu. Kalau unsur bebas pasti biloxnya sama dengan berapa? 0 itu kan unsur bebas. Kalau senyawa perhitungannya jumlahnya itu titik-titik sama dengan 0 gitu kan? Penjumlahan seluruhnya. Nah, sedangkan ion itu biloxnya titik-titik sama dengan muatannya, itu kan? Muatannya. Nah, tulisnya gitu. Nah, terus kalau kalian sudah bisa menentukan bilangan oksidasi, baru mengerjakan yang kegiatan 6. Nah, di kegiatan 6 kalian nanti akan menemui berbagai macam istilah. Ada yang namanya reaksi oksidasi, ada yang namanya reaksi reduksi, gitu kan? Ada Oksidator. reduktor, Reduktor. hasil ada hasil reduksi, ada RX ya, saya singkat reaksi itu RX sama aja, ada reaksi autoredox, atau nama lainnya disproporsionasi, ada juga reaksi Konproporsionasi. Nah, apa saja ini kalau reaksi reduksi oksidasi? Nah, ini kalian langsung saja ya yang menggunakan bilok. Jadi kalau reaksi oksidasi itu yang mengalami kenaikan atau penurunan bilok? Kenaikan. Biloknya naik gitu. Nah, sedangkan itu adalah yang penurunan. Oke, sekarang oksidator dan reduktor. Misalnya saya contohkan koruptor. Koruptor itu apa? Koruptor itu apa? Orang yang melakukan korupsi. Yang melakukan korupsi. Apalagi ya, pelakor. Pokoknya yang ada or-ornya. Nah, berarti kan orang. Nah, berarti kita terapkan oksidator. Berarti orang yang mengoksidasi. Mengoksidasi siapa? Mengoksidasi temannya. Nah, dianya sendiri mengalami reaksi reduksi. Jadi kebalikannya. Oksidator berarti dia itu adalah yang mengoksidasi temannya. Dianya sendiri mengalami reaksi reduksi. Nah, bisa dipahami ya. Terus sedangkan reduktor berarti yang mereduksi temannya. Nah, tapi dianya sendiri mengalami reaksi oksidasi. Gitu. Sedangkan ini hasil oksidasi, hasil reduksi berarti ada di sisi produk gitu. Jadi di sini itu adalah reaktan.
Reaktan itu adalah zat yang bereaksi menghasilkan produk. Nah, jadi dibedakan dengan tanda panah. Ada yang di sisi kanan tanda panah, ada yang di sisi kiri tanda panah. Produk adalah hasil reaksi. Gitu. Masih ada 2 menit lagi. Nih, misalnya di sini saya punya Mg plus O2 menghasilkan MgO. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari ini di semester ini juga tentang penyetaraan reaksi redoks, tapi untuk yang penyetaraan reaksi. Tapi untuk menentukan biloks itu tidak berpengaruh. Jadi maksudnya yang angka koefisien ini. Di sini kan O-nya ada 2. Berarti di sini jadikan 2. Nggak usah saudara, kalian nggak apa-apa. Nggak mempelajari ini, jadi langsung saja. Gitu. Jadi saya tulis di sini ya. Tapi angka yang di depan sini itu tidak berpengaruh terhadap penentuan biloks. Jadi angka yang di bawah saja yang berpengaruh. Gitu ya. Oke, yuk sekarang coba kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing ini. Mg di sini termasuk apa? Unsur bebas, senyawa atau ion? Unsur Bebas gitu ya, karena tidak ada muatannya dan dia sendirian. Berarti biloksnya berapa di sini? 0. Oke. Sekarang O2 dia termasuk apa? Unsur bebas, senyawa atau ion? Nyawa. Unsur bebas? nyawa. Kalau Nyawa. senyawa itu harus beda jenis. Ini apa? O sama O kan Unsur beda bebas. jenis. Berarti dia Ya. unsur bebas. Berarti biloksnya Ya. 0 gitu kan? Bebas. 0 juga. Tuh. Sekarang ini MgO itu termasuk apa? Unsur bebas, senyawa atau ion? Senyawa. Senyawa. Berarti nanti sama dengan 0 gitu kan? Nah, di dalam aturan O itu kan sudah diketahui bahwa biloksnya adalah min 2. Berarti di sini adalah plus 2 gitu ya. Nah, berarti di sini dari Mg ke MgO di sini naik atau turun biloknya? Dari 0 ke plus 2 naik. Ini reaksi oksidasi. Sekarang dari O 0 ke O min 2 naik atau turun? Turun. Berarti reduksi. Nah, dari sini kalian nanti bisa menentukan siapa oksidatornya, siapa reduktornya, siapa hasil oksidasi, siapa hasil reduksi gitu ya. Oke, kayaknya ini waktunya sudah habis.